Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kedatangan bajak laut Giant Warrior menjadi kejutan besar dalam pertempuran di Pulau Egghead. Di sana, Angkatan Laut sedang menerapkan metode Buster Call atas perintah dari Gorosei Satur. Namun di pantai utara, suatu kapal besar milik Dory dan Brogy muncul sehingga menciptakan kekacauan besar. Para marinir pun menjadi panik dan langsung melancarkan tembakan. Tapi kapal tersebut terlalu tangguh untuk dihadapi oleh mereka. Intervensi dari bajak laut Giant Warrior di pantai utara tentu mengacaukan Buster Call dan memberi harapan bagi bajak laut topi jerami untuk bisa selamat dari insiden di Pulau Egghead. Alasan kedatangan mereka seperti yang diucapkan oleh Dory dan Brogy bahwa mereka datang ke sana untuk menjemput Luffy yang telah diketahui oleh mereka sebagai sang dewa matahari. Vegapunk memang telah berkata bahwa di luar sana ada orang-orang yang menantikan nikah selama berabad-abad. Rupanya bangsa Elbaf termasuk dari orang-orang tersebut. Setelah dari Pulau Egghead, Luffy akan menuju ke Elbaf dan di sana perannya sebagai dewa matahari akan berdampak bagi seluruh dunia sehingga Im Sama terpaksa akan turun tangan dan mengeluarkan kekuatan rahasia yang selama ini disimpan oleh pemerintah dunia. Bangsa Elbaf merupakan salah satu pengikut dari Dewa Matahari. Dengan alasan itulah, Dory dan Brogy datang ke Pulau Egghead untuk menjemput Luffy. Setelah misi penjemputan berhasil, mereka pun akan menuju ke kerajaan Elbaf, sehingga kita bisa melihat secara jelas seperti apa negeri dari para raksasa itu. Perlu diingat meskipun Elbaf sudah muncul dalam kilas balik Big Mom, tapi yang diperlihatkan hanya suatu desa saja, bukan keseluruhan kerajaan. Setelah dari Pulau Egghead ini, barulah Elbaf secara menyeluruh akan ditampilkan. Sejak chapter 1090, memang Vegapunk dan bajak laut topi jerami sudah berencana untuk menuju ke Pulau Elbaf setelah dari Pulau Egghead. Kedatangan Dory dan Brogy untuk menjemput Luffy pun semakin memastikan bahwa bajak laut topi jerami memang akan datang ke negeri para raksasa itu. Di sana, banyak yang akan menyambut Luffy sebagai sang dewa matahari. Sebab selain Dory dan Brogy, seluruh ras Elbaf di kerajaan itu pasti sudah mengetahui tentang kabar tersebut. Namun, tentu semuanya tidak akan berjalan dengan mulus. Pasti akan ada saja raksasa Elbaf yang skeptis, yang meragukan apakah Luffy benar-benar dewa matahari atau bukan. Sebagaimana cara bangsa para petarung, maka mereka akan menentukan hal tersebut dengan duel. Raksasa terkuat di Elbaf akan bertarung melawan Luffy untuk menjadi ajang pembuktian apakah Luffy benar-benar dewa matahari atau bukan. Dalam pertarungan itu, Luffy pasti akan berhasil menang sehingga seluruh raksasa yang ada di sana akan mengakui bahwa Luffy memang adalah sang dewa matahari. Hubungan Luffy dengan kerajaan Elbaf pun akan mulai terbentuk. Bila kita ingat kembali, memang banyak raksasa Elbaf yang telah memiliki hubungan baik dengan Yonko Shanks. Namun, mengingat Luffy adalah dewa matahari yang mereka tunggu, maka Luffy tentu posisinya dianggap lebih tinggi dari Shanks. Dengan begitu, seluruh kekuatan tempur kerajaan Elbaf akan berada di pihak Luffy. Dalam chapter 847, Big Mom yang sangat ingin beraliansi dengan Elbaf pernah berkata bahwa dia akan mampu mengalahkan Yonko lain pada masa itu apabila bangsa Elbaf mau beraliansi dengannya. Dari perkataan Big Mom itu, jelas bahwa kekuatan tempur secara keseluruhan yang dimiliki oleh bangsa Elbaf sangat besar dan bisa diandalkan. Jika bangsa Elbaf memutuskan untuk beraliansi dengan Luffy, maka bajak laut topi jerami pun akan menjadi kelompok Yonko terkuat. Kabar tentang Elbaf menjadi aliansi Luffy akan tersebar ke seluruh dunia. Itu pasti akan membuat pemerintah dunia sangat marah, karena ini bukan sekedar aliansi biasa, melainkan ada hubungan mendalam yang berkaitan dengan kebenaran sejarah. Segala hal yang berkaitan dengan hito-hitonomi model Nika adalah informasi terlarang yang ditutupi oleh pemerintah dunia. Namun, karena Elbaf beraliansi dengan Luffy yang diakui sebagai dewa matahari, maka kebenaran pun akan mulai terungkap dan tersebar ke publik. Ditambah lagi, bangsa Elbaf telah melakukan kejahatan besar karena Dory dan Brogy terlibat dalam insiden Egghead. Walau orang yang mengalahkan Saturn adalah Luffy, tapi siapapun yang terlibat membantu Luffy di sana akan dianggap melakukan kejahatan besar.
Hal itu wajar mengingat Saturn sebagai Gorosei merupakan salah satu kepala pemerintah dunia. Pemerintah dunia harus mengambil tindakan serius terkait kekalahan Saturn, dan tindakan itu bukan hanya untuk Luffy, tapi semua orang dalam kubu Luffy yang ada di Pulau Egghead. Pemerintah dunia pun akan memutuskan untuk menganggap bahwa ras Elbaf adalah ras terlarang. Mereka akan diburu untuk dimusnahkan, seperti ras Lunaria dan ras Buccaneer pada masa lalu. Ras Elbaf yang akan dibiarkan hidup hanya yang berguna bagi pemerintah dunia saja, seperti ras Elbaf yang telah menjadi marinir. Selain itu, semuanya akan dianggap bersalah dan diburu. Sebenarnya, bermasalah dengan Elbaf secara keseluruhan bukan hal bagus bagi pemerintah dunia, karena kerajaan Elbaf memiliki kekuatan tempur yang besar. Namun, karena situasinya memaksa, maka pemerintah dunia pun mengambil keputusan itu. Meski begitu, tapi tak perlu khawatir dengan nasib para raksasa Elbaf. Sebab selain mereka kuat, ada Luffy di pihak mereka, sehingga percobaan pembasmian yang dilakukan oleh pemerintah dunia pasti akan gagal. Justru hal yang buruk akan segera terjadi kepada pemerintah dunia. Sisa-sisa dari ras yang dulu diburu oleh pemerintah dunia, semuanya akan berkumpul di kerajaan Elbaf. Dengan beberapa alasan, mereka semua akan tunduk kepada Luffy. Dengan begitu, maka Luffy dan Dragon benar-benar menjadi musuh terbesar pemerintah dunia pada masa sekarang ini. Luffy akan memimpin ras-ras musuh dari pemerintah dunia, sedangkan Dragon memimpin negeri-negeri yang memberontak terhadap pemerintah dunia. Meskipun musuh-musuh dari pemerintah dunia itu terlihat kuat dan banyak, tapi bukan berarti pemerintah dunia menjadi gentar. Pemerintah dunia akan mengerahkan seluruh kekuatan tempur yang mereka miliki untuk bertarung melawan para musuh. Angkatan laut, Cyberpol, hingga para Gorosei sekalipun akan lebih aktif dalam pertempuran. Hal tersebut memang wajar dalam situasi yang telah semakin kacau, dan karena cerita juga telah memasuki saga terakhir. Bahkan, bukan hanya Angkatan Laut, Cyberpol, dan para Gorosei saja, melainkan Im Sama pun akan terpaksa turun tangan dalam pertempuran. Setelah Luffy beraliansi dengan Elbaf dan ras lain, kemudian Dragon berhasil memimpin semakin banyak negeri yang memberontak, maka Im Sama pun akan segera muncul di hadapan publik, dan dia mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Raja Dunia. Dia juga tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapa saja yang menentang dirinya. Im Sama akan bermain dengan cara yang terbuka, dan itu jauh lebih mengerikan. Cukup menarik juga untuk mengetahui apa sebenarnya keseluruhan isi dari ruangan beku yang ada di tempat rahasia di Kastil Pangea. Seperti yang kita tahu dalam chapter 906, pernah diperlihatkan ruangan beku misterius di dalam Kastil Pangea. Di ruangan tersebut ada topi jerami raksasa. Namun, ruangan itu juga memiliki beberapa pintu lain, sehingga kita bisa berasumsi bahwa tidak hanya topi jerami raksasa yang disimpan di sana. Masih ada hal-hal lain yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali Im Sama, Gorosei, atau mungkin beberapa Tenryubito. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1107 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.